Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini nggak ada ya, ini cuman bikin vlog-vlog aja teman-teman ya, bikin video apa. Soalnya lagi nganggur teman-teman ya. Jadi bikin video teman-teman. Ini sambil nunggu azan zuhur teman-teman ya. Mau apa? Bikin video aja teman-teman. Nah ini tuh aku mau bikin video apa tentang keluh kesah para konten kreator pemula teman-teman. Jadi di setiap konten kreator pemula itu pasti merasakan yang namanya bosen, capek, apalagi untuk memulai ya. Kita tuh untuk memulai itu yang paling paling pertama kali kita rasakan itu pasti yang namanya malu ya teman-teman. Nah itu udah pasti tuh. Siapa aja di sini yang pernah ngerasain malu banget bikin konten, meskipun udah di kamar kayak aku sih, di kamar sendirian pasti malu ngadep kamera teman-teman. Entah kenapa ya, setiap konten kreator pemula pasti merasakan yang namanya malu banget, padahal udah di tempat yang sepi masih aja malu, nggak berani ngomong, bingung mau ngomong apa di kamera gitu teman-teman. Jadi menurut aku buat teman-teman yang masih merasakan seperti itu, udah hilangkan rasa seperti itu ya teman-teman. Meskipun pasti sulit ya merasa menghilangkan seperti itu, butuh proses ya. Aku juga dulu gitu teman-teman. Aku dulu tuh malu banget meskipun di dalam kamar. Aku tuh orangnya kan pemalu teman-teman. Jadi kurang bisa ngomong. Aku bisa ngomong seperti ini lancar banget, ngoceh seperti ini gara-gara terus berproses teman-teman. Banyak sekali apa orang-orang motivator semuanya tuh bilang pasti nggak ada yang instan di dalam sebuah kesuksesan ya teman-teman. Pasti ada proses. Yang nikmat itu prosesnya teman-teman. Kita akan merasakan kenikmatan dari gajian kita tuh ketika kita merasakan prosesnya teman-teman. Jadi ketika kita gajian tuh terasa nikmat jika berproses. Nggak ada tuh kalau kita dikasih orang tuh ya nikmatnya cuma sebentar, kita nggak merasakan waduh kenikmatannya yang begitu besar. Kalau kita menghasilkan uang dari proses yang kita lakukan itu pasti nikmatnya udah tiada tara ya, nikmat banget pokoknya teman-teman. Jadi buat lu di luaran sana para konten kreator yang mau memulai, langsung aja dimulai teman-teman. Nggak usah bingung mau gimana, udah kita kontenin aja keseharian kita teman-teman. Jadi apapun kayak aku gini gabut, udah hidupin kamera aja, ngoceh aja di depan kamera teman-teman. Masalah bagus atau tidaknya itu teman-teman ya perspektif orang beda-beda teman-teman. Jadi orang tuh punya kesukaannya masing-masing. Kalau nggak suka ya udah nggak apa-apa, nggak, udah bukan urusan kita. Kita kan yang penting nggak ngeganggu dia, nggak ngeganggu aktivitas dia. Kita kan bikin video cuman buat diupload ya teman-teman. Kalau yang nggak suka ya silahkan di skip, kalau suka ya tinggal di komen, di like, dan di subscribe ya teman-teman. Jadi kita itu selalu berkarya. Kalau di Islam itu harus ziyadatul khair, tambahnya kebaikan, atau ya itu bisa jadi tambahnya proses. Kalau kita berproses teman-teman, apapun itu kalau kita berproses, meskipun hasilnya dikit-dikit itu pasti bakalan, kalau kita konsisten itu bakal dapat hasil yang memuaskan ya. Insya Allah kalau kita berdoa dan juga berproses, insya Allah Tuhan akan memberikan seperti apa yang kita inginkan, bahkan kadang lebih baik dari apa yang kita inginkan. Jadi teman-teman, buat para konten kreator pemula yang ingin memulai, yang baru mau baru mau belajar jadi konten kreator, udah saran aku langsung aja dimulai, nggak usah terlalu banyak memikirkan malu harus punya tripod, harus punya kamera yang bagus. Jangan pernah berpikir seperti itu ya teman-teman. Meskipun kalian masih HP-nya jadul teman-teman, bikin konten misalnya HP ku nggak kuat bang, HP ku udah penuh bang, jadi ya bikin video 1 menit atau 2 menit, yang penting kan udah masuk jadi konten, itu udah sekali sekali tag langsung diupload aja udah teman-teman. Jadi jangan sampai, kalau mau sukses tuh katanya siapapun motivatornya yang aku sering dengar, jangan sampai kalian menunda. Kalau kata Ustadz Adi Hidayat itu, jika kalian terbersit ingin berbuat kebaikan, langsung aja lakukan, jangan sampai menunda. Kalau kalian menunda udah pasti nggak jadi teman-teman. Jadi kalau kalian ingin berbuat baik atau ingin bertujuan baik, kontennya misalnya kan ingin mendapatkan uang dan ingin membantu orang tua kalian ya teman-teman. Jadi langsung aja proses, langsung aja tag, langsung aja videoin apa-apa yang ada di sekitar kalian, kegiatan kalian, fotoin, videoin, jadiin konten ya teman-teman. Sekarang tuh platform apa aja, di TikTok, di Facebook, di WA, di Facebook, di Instagram, di TikTok, di YouTube apalagi, udah gampang soalnya teman-teman. Jadi kalian tinggal
upload aja, yang penting konsisten, jadi bakalan dapetin hasil yang insya Allah memuaskan teman-teman. Jadi jangan pernah lelah berproses, jangan pernah malu untuk berbuat hal baik teman-teman. Apalagi yang akan kita lakukan ini kebaikan bukan keburukan. Jangan pernah malu ya teman-teman. Kalau malu, saran aku mulailah dengan bacaan bismillah, sholawat, habis itu langsung aja tag. Yakini bahwa kalian tuh nggak sepenting itu di hadapan orang lain. Jadi nggak usah seolah-olah kalian tuh jadi pusat perhatian orang lain. Kan kita itu masih orang biasa teman-teman. Jadi orang tuh bakalan lupa. Misalnya orang lain lihat video kita ya teman-teman, lihat video kita, misalnya video kita jelek, pasti kita dihujat kan. Nah itu dihujatnya tuh ya cuman sewaktu itu aja, nggak mungkin dia terus-terusan ngehujat ngelihat kita. Berarti kalau dia terus-terusan ngehujat kita, ngelihat kita, berarti secara tidak langsung dia tuh penggemar kita, ngeliatin kita terus. Jadi udah, pokoknya nggak usah fokus dengerin keburukan, dengerin omongan-omongan kotor dari orang lain. Jadi fokus aja berproses, fokus aja buat konten ya teman-teman, biar Tuhan yang memberikan hasilnya. Pokoknya kita tugasnya cuman ikhtiar dan berdoa, selebihnya biar kita pasrahkan kepada Tuhan kita teman-teman. Dan oh iya, jangan lupa ya teman-teman, banyak banget amalan-amalan yang aku dapetin dari para kiai-kiai, para orang-orang yang sukses itu ya teman-teman. Dan ini aku mau bagi amalan yang insya Allah bermanfaat buat kalian ya teman-teman. Insya Allah bermanfaat buat kalian teman-teman. Ini nih ada amalan ya, coba kalian tulis ya. Yang pertama itu habis sholat subuh itu teman-teman. Ini amalan setelah sholat subuh teman-teman. Nah sebelum sholat subuhnya jangan lupa untuk ibadah sholat qobliyah subuh, sholat 2 rakaat sebelum subuh teman-teman ya. Nah setelah sholat subuhnya, kalian habis sholat subuh terus lakukan baca surat Al-Waqiah 1 kali, terus baca surat Al-Fatihah 7 kali, dan surat Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad itu 9 kali, serta baca wiritan Ya Karim Ya Wadud sebanyak 100 kali. Nah itu doa. Habis itu doa apa hajat kalian didoain, dan terus ditutup dengan doa 1000 dinar ya teman-teman. Dan semoga insya Allah Allah mempercepat dan mempermudah proses kalian dan mempermudah jalannya rezeki kalian. Semoga kita semua di sini dipermudah jalan kesuksesannya ya teman-teman. Jadi jangan lupa, itu aja teman-teman video kali ini. Jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe ya teman-teman. Kalau bagus jangan lupa di komen. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu berproses teman-teman. Oke.